Kita buka Injil Matius pasal yang ke-18. Kita lihat dari ayat 6 sampai ayat 11. Kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu untuk masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami pada pagi hari ini semua sudah datang berkumpul untuk berjemaat. Kami juga sudah membaca firman-Mu, bernyanyi. Tuhan, kami ingin acara berjemaat kami sungguh-sungguh Tuhan adalah momen yang membuat kami lebih mengasihi Engkau, lebih semangat di dalam membawa orang kepadamu, karena sungguh masih ada tempat tersisa di bawah kaki salib-Mu Tuhan, untuk orang-orang berdosa. Tuhan, kami ingin menjadi alat-Mu di akhir zaman ini. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa Sorgawi. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi alat-Mu yang efektif. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop Alkitab yang barusan kita baca ini, sungguh dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan kata-katanya sangat-sangat kuat ya, seharusnya sangat menggetarkan hati orang. Terutama nomor 1 di sini, betapa Tuhan membandingkan, nomor 1, Tuhan membandingkan antara orang yang masuk ke neraka, ke dalam api kekal, dengan orang bagaimanapun juga. Sehingga di sini dikatakan, sampai-sampai Tuhan berkata, jikalau tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, lebih baik engkau penggal, karena masih jauh-jauh lebih baik engkau masuk ke dalam hidup yang kekal dengan tangan kudung dan kaki pincang, daripada masuk ke tempat api kekal dengan keduanya lengkap. Dan Tuhan membandingkan juga, katanya, jikalau matamu menyesatkan engkau, maka lebih baik engkau cungkil dia, buang dia, daripada engkau masuk ke dalam tempat penyiksaan api kekal itu dengan dua mata lengkap. Sementara tempat itu sangat-sangat mengerikan tentu, dan lebih baik engkau pergi ke tempat yang senang, tempat yang kekal, abadi, yang indah dengan satu mata. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa ini hanyalah sebuah pembandingan. Tidak, Tuhan tidak suruh kita main cungkil-cungkil mata, main penggal-penggal kaki kita gitu. Tidak. Tetapi ini adalah sebuah pembandingan. Pembandingan bahwa pergi ke tempat yang disebut di situ adalah aionon pur, katanya, itu api kekal. Saya tidak paham bagaimana kelompok saksi Yehova mengatakan tidak ada api neraka. Katanya tempat neraka yang dimaksudkan di dalam Alkitab itu tempat pembakaran sampah di Yerusalem.
Oh, saya bilang, tempat pembakaran sampah nggak ada orang takut itu. Apalagi iblis, bagaimana bisa takut pembakaran sampah? Tetapi di sini Tuhan membuat sebuah pembandingan untuk mengajarkan bahwa betapa mengerikannya manusia yang akan pergi ke tempat yang api kekal itu. Betapa mengerikan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin terlalu sulit untuk membayangkan betapa ngerinya tempat itu. Kita tahu bahwa Nebukadnezar pernah mencemplungkan misail Asaria dan Hananya itu ke dalam api yang 7 kali dipanaskan katanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sangat panas sekali. Ya. Di mana orang yang membawa mereka masuk saja mati itu. Kamu bisa bayangkan betapa panasnya. Saya pikir api kekal yang Tuhan singgung, yang Tuhan tunjuk di tempat ini, itu jauh lebih parah dari itu, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seharusnya tidak ada orang yang tidak takut pergi ke tempat itu, gitu. Nah, oleh sebab itu, pemberitaan Injil sejak pertama disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah selalu mengingatkan, selalu berseru supaya orang bertobat. Jangan pergi ke tempat yang demikian ini. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh psikolog modern, psikiater modern sekarang ini, katanya jangan begini, jangan nakut-nakutin orang katanya, gitu ya. Nanti orang jadi stres, nah begitu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang sebaiknya dia stres pergi ke neraka, betul nggak? Gitu. Daripada dia happy pergi ke situ, gitu loh. Ya saya pikir memang dia harus stres kalau mau pergi ke neraka gitu. Dan oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di banyak abad yang lalu, pengkhotbah dari D.L. Moody, ya Jonathan Edwards dan lain sebagainya, mereka sangat amat menggetarkan hati orang. Ya, Spurgeon sangat amat menggetarkan hati orang. Mengapa? Karena mereka adalah orang yang sering kali berseru-seru kepada dunia ini. Berseru-seru kepada orang berdosa bahwa kamu kalau masuk ke situ bukan hanya tidak bisa keluar dan akan sangat-sangat amat menderita. Ya bukan hanya sebentar ada batas waktu, tetapi katanya kekal di situ, api kekal. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah satu waktu juga sangat takut ya. Ketika saya mendengar khotbah-khotbah begitu sangat takut dan membayangkan, berpikir begitu. Seandainya saya tidak dapatkan kepastian masuk surga, 50-50 saja begitu. Itu akan sangat menegangkan. Pada saat mau mati akan sangat menegangkan saudara. Karena akan pergi ke tempat yang sangat mengerikan itu. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada kelepasan yang lebih melegakan lagi daripada mendapatkan jaminan keselamatan. Mendapatkan kepastian masuk surga yang diberikan oleh Injil Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Anda di sini kalau terjadi gempa bumi dan seluruh gedung ini roboh dan kita semuanya mati, gimana? Anda pasti masuk surga? Amin betul? Ya, coba angkat tangan kalau gitu. Sudah lama saya nggak tanya gitu ya. Oke, baik ya. Karena apa? Orang bilang Pak Soen itu cuma tanya-tanya begitu. Oke, baik ya. Itu membuat kamu sendiri assure, yakin lagi gitu. Dan Anda perlu mempertanyakan ini ke dalam hati kamu. Keyakinan saya ini punya dasar atau tidak? Ini sangat penting saya katakan. Ada dasarnya tidak? Ada fondasinya tidak? Jangan yakin begitu, yakin dan tidak ada fondasi sama sekali gitu. Kalau tidak ada fondasi kan didorong roboh gitu loh. Nah saudara, oleh sebab itu keyakinanmu harus ada fondasi. Fondasi yang amat sangat. Fondasi yang kokoh. Fondasi di atas batu karang. Tadi dia Kenjaya orang muslim ada-ada aja. Ya, masa Allah orang Kristen itu batu bagaimana? Alkitab penuh dengan bahasa simbolik ya. Yesus batu karang, batu yang paling kuat betul nggak? Ya, gunung batu kamu bisa bayangkan. Gunung batu gitu. Itu bukan batu kerikil gitu. Kalau batu kerikil kita tendang dia habis gitu. Tapi ini gunung batu saudara. Memang karena Alkitab banyak mengandung bahasa figuratif gitu. Seperti darahmu dicuci, dibersihkan oleh darah Yesus. Itu bahasa figuratif itu ya. Ini bagaimana darah Yesus cuci dosa saya? Waktu saya kecil paman saya bilang, Yesus kalian punya darah berapa banyak? Bagaimana mencuci darah orang berjuta-juta, mencuci dosa orang berjuta-juta? Bagaimana cara cucinya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Oleh kematian Tuhan Yesus, oleh darah Yesus Kristus. Itu artinya oleh kematian Yesus Kristus. Oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dosa saya selesai. Karena dosa saya dijatuhi hukuman juga di atas kayu salib. Itu kebenarannya, saudara. Oleh sebab itu, harus menjadi orang Kristen yang penuh pengertian. Sehingga imanmu memiliki fondasi, memiliki dasar. Tidak gampang dirobohkan, saudara. Karena iman yang memiliki dasar. Terlebih zaman sekarang, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Terjadi perbincangan, terjadi chatting di media sosial, di mana-mana. Bisa positif dan bisa negatif, ya loh. Bisa positif, bisa negatif. Ada banyak bahasa olok-olok di situ. Wow, saya baru punya Facebook beberapa hari ini, terus terang saja. Karena saya dikasih tahu, ini di Facebook ini penginjilannya lebih luas. Jadi saya coba suruh Desi, tolong bikinkan saya Facebook juga. Saya nggak ngerti gitu kan. Wah ampun gitu ya. Baru punya Facebook beberapa hari. Banyak orang maki-maki saya di situ rupanya. Waduh, saya bilang begini. Saya baru berkenalan dengan Facebook, saya bilang. Ternyata saya bilang, ada banyak ketidaksopanan ya toh, dan yang tidak beres di dalam Facebook ini. Kenapa? Ada orang yang bikin Facebook yang cuman mulutnya doang yang ada di dalam statusnya gitu ya. Cuman mulutnya doang. Mukanya juga nggak kelihatan. Dan nggak ada foto-foto lain. Itu sengaja diciptakan untuk maki-maki orang punya gitu loh. Wah, dia habis maki-maki saya di situ. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, terutama di zaman sekarang ini. Di mana lalu lintas pengetahuan, chatting, ya, perbincangan sosial sedemikian rupa. Saya kasih tahu Anda, jikalau imanmu tidak memiliki dasar, fondasi yang benar-benar kokoh, saya kasih tahu Anda bahwa Anda bisa jadi orang yang celaka. Anda bisa jadi orang yang celaka. Betul, saya kasih tahu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita kembali ke dalam teks kita di sini. Nah, saya tadi mulai di tengah di situ, yaitu bahwa Tuhan berbicara tentang api kekal yang sangat mengerikan. Sehingga jangan pernah engkau coba masuk ke situ. Jangan sampai engkau menuju ke tempat itu. Karena itu tempat yang sangat mengerikan itu. Dan dibandingkannya dengan buang matamu, potong kakimu. Sampai dibandingkan dengan demikian. Supaya real bagi murid-muridnya, bagi orang yang mendengar. Bahwa begitu mengerikannya tempat itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itulah di ayat yang ke-6 di sini. Hal yang kedua kita lihat. Tuhan Yesus bilang, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Saya cek di bahasa asli kata menyesatkan di sini, itu bukan apostasi, ya bukan sesat bagaimana, tetapi di sini lebih pakai skandalon. Skandalon itu skandal, ya. Itu akar kata dari skandal sebenarnya. Jadi jangan sampai ada orang katanya ini, barang siapa yang membuat skandal sebenarnya. Membuat skandal, membuat batu sandungan gitu loh. Membuat batu sandungan, membuat skandal, membuat isu ya, membuat halangan sebenarnya yang dia maksudkan gitu. Menciptakan halangan ya, menyebabkan orang yang percaya tersandung gitu. Terlebih-lebih menyebabkan anak-anak tersandung begitu. Maka celaka sekali orang itu. Mengapa? Mengingat yang poin pertama tadi itu, kalau pergi ke neraka bagaimana? Ya, itu sangat mengerikan gitu. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang hebat lagi adalah ini. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa di sini, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Celakalah dunia dengan segala skandalnya itu, skandalnya itu gitu. Celakalah dunia dengan segala hal-hal ya, isu, segala ini batu sandungan, segala hal yang bisa menyebabkan orang lemah iman dan lain sebagainya, celakalah gitu. Dan itu harus ada, itu memang ada. Sebenarnya bukan harus ada, di sini pakai kata harus ada. Sebenarnya di bahasa aslinya itu diperlukan atau itu memang perlu gitu. Itu memang bisa jadi, sesuatu yang bisa jadi gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa di bahasa Indonesia malah diterjemahkan dengan penyesatan? Ya betul sih, ya, munculnya isu, munculnya kondisi di mana menyebabkan orang yang percaya
imannya kandas dan lain sebagainya, ini kan sama dengan sudah menyesatkannya. Jadi bahasa Indonesia lebih kepada kesimpulannya ini. Ya, betul sekali, bisa ke arah situ, bisa ke arah penyesatan. Orangnya jadi sesat gitu. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi jangan berpikir ada orang mengeluarkan pengajaran yang aneh-aneh dan menyesatkan orang. Itu saja yang dia maksudkan gitu. Bukan. Tapi di sini sebenarnya kata skandalon itu adalah dasar dari kata skandal. Skandal itu artinya apa? Hal-hal yang muncul, ya loh, situasi yang muncul, sebuah sandungan, sebuah opini yang menyebabkan orang imannya kacau gitu. Ya, menyebabkan orang imannya terhenti, menyebabkan orang imannya menyimpang. Bisa begitu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, katanya itu pasti ada. Tuhan Yesus bilang itu tidak mungkin tidak ada. Betul. Mengapa demikian? Mengapa bisa ada terus gitu? Mengapa bisa ada? Jawabannya, ya saya katakan jawabannya minimal ada 3. 1, karena Allah yang maha besar dan maha kasih, maha baik. Karena Allah yang maha besar, maha kasih, maha baik, telah menciptakan malaikat dan telah menciptakan manusia yang bisa berpikir. Yang mempunyai otak dan yang bisa berpikir. Dan bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang pada waktu dia senang memakai akal budi yang Tuhan berikan kepadanya, pada hal-hal yang enak, yang senang, yang baik, oh dia bersyukur. Tetapi pada saat akal budinya kacau dan menyesatkan, atau membawa dia ke hal-hal yang negatif dan yang susah, dia seolah-olah berkata, kenapa Tuhan kasih saya akal budi? Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda bisa bayangkan, ya loh, Tuhan saja yang kasih orang akal budi, dikritik habis gitu dong. Pada saat akal budi itu dipakai untuk hal yang bagus dan enak, oh bagus. Padahal pada saat akal budi itu tidak bagus, kenapa kasih saya akal budi? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau anak kamu dikasih uang bagus kan? Betul nggak? Dapat uang banyak bagus kan? Tapi ketika uang itu menjerumuskannya dia bilang apa? Kenapa dulu kasih uang saya begitu banyak? Anak kalau menjadi pusing lagi, betul nggak? Lo nggak dikasih uang gimana? Ya, kelaparan. Kenapa dulu kasih saya uang begitu banyak? Kira-kira sama Tuhan begitu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bilang wow kok bisa begitu? Saya sering tanya kepada orang, Anda bahagia diciptakan sebagai manusia? Atau mau seperti Nebukadnezar, diubah seketika waktu untuk menjadi lembu? Gitu. Saya bilang, enggak, saya happy jadi manusia. Saya happy. Walaupun jadi manusia, ada resiko. Ketika Tuhan menciptakan manusia dengan akal budinya dan kebebasan, kita ada resiko, saudara. Ada resiko. Malaikat, manusia ada resiko. Dan keadaan kita ini adalah karya dari Allah yang maha besar dan yang maha baik sebenarnya. Maha baik, maha kasih, maha baik. Dan ketika Allah memutuskan, menetapkan, menciptakan manusia yang seperti gambar dan petanya dia, itu keputusan yang hebat. Itu satu keputusan yang hebat. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ada Allah yang maha besar, yang maha baik, yang maha kasih. Yang telah membuat manusia demikian keadaannya. Yang bisa menyimpang dan bisa lurus gitu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, faktor yang kedua adalah karena iblis, karena malaikat, sebagian malaikat menyimpang duluan. Menyimpang duluan. Dan mereka disebut Satan, disebut musuh. Dan mereka juga disebut dengan daimonions, itu roh-roh demons gitu. Dan mereka juga disebut diabolos, itu disebut dengan devil. Ya. Jadi ini roh-roh jahat, pendusta, dan musuh sebenarnya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, iblis, setan semuanya, mereka bekerja sedemikian rupa. Memberikan ini, memberikan berbagai ini pilihan-pilihan, memberikan choice kepada manusia, pilihan-pilihan. Banyak orang pernah bertanya kepada saya, Pak Suhento, kenapa Tuhan tidak habisin aja semua iblis? Sudah nggak ada yang goda manusia lagi gitu. Oh ya toh. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya cari-cari di dalam Alkitab, saya dapatkan bahwa memang ada sebagian malaikat yang jatuh dalam dosa, iblis sudah dikurung habis di Yudas. Yudas cuma 1 pasal. Mulai dari ayat 6 kalau kita baca, yaitu apa? Iblis itu mantan malaikat
yang mengganggu wanita dalam hal seksual, itu Tuhan sudah kurung. Tuhan sudah kurung. Tetapi yang ternyata tidak. Ternyata iblis yang hanya menyediakan pilihan kepada manusia. Menyediakan pilihan. Tuhan masih tetap membiarkan dia. Seperti yang di Gadara, ya, yang merasuki orang yang di sana itu. Oh, dia bilang kami banyak. Apakah sekarang ini juga engkau mau supaya kami diturunkan ke neraka? Ya, Tuhan bilang, oh tidak. Ya sudah ada ya. Hari ini juga orang jahat tidak segera diturunkan ke neraka, dong. Ya. Orang-orang yang bunuh orang tidak segera diturunkan ke neraka, masih dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan. Dan iblis ternyata tidak juga segera diturunkan ke neraka, kecuali yang melewati batas, ya, melewati batas yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Karena di dalam kitab Yudas dikatakan mereka itu melewati batasnya. Oleh sebab itu harus ditangkap dan dikurung sekarang ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena Allah yang maha baik, karena iblis bekerja terus, sekarang ini bekerja terus, menyediakan pilihan-pilihan kepada manusia. Sehingga manusia bisa, mau memilih, mau tetap setia kepada Tuhan, atau ada tawaran dari iblis ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, faktor yang ketiga apa? Faktor yang ketiga adalah manusia sendiri, saudara. Oh, manusia sendiri. Tadi Pak Gunawan di sekolah minggu ada tanya ayat di dalam Matius pasal 10. Di mana Tuhan Yesus berkata, kamu kira aku datang membawa damai? Oh tidak, katanya. Aku datang membawa pedang, katanya. Aku datang membawa pedang. Aku memisahkan yaitu bapak dari anaknya, ya enggak? Mertua dari menantunya, katanya. Saudara-saudaranya dipisahkan. Kamu kira aku datang membawa damai? Tidak, aku datang membawa pedang, kata Tuhan. Oh, kenapa begitu? Bukankah waktu Tuhan Yesus lahir malaikat bernyanyi, katanya apa? Damai di bumi, ya, damai di bumi. Sampai sekarang nggak damai-damai. Wow, ya. Tadi pagi saya kasih Simu baca SMS bukan SMS WA yang masuk dari satu orang yang ikut seminar di Surabaya. Waduh, ya kami berdua membaca itu sedihnya bukan main. Dia bilang apa? Pak Suhento katanya. Sejak ikut seminar Pak Suhento saya jadi berubah, dia bilang. Jadi berubah, dia bilang. Dia itu, Anda tahu nggak berapa rajinnya? Setiap 2:30 subuh, 2:30 Anda pasti nyenyak masih semuanya. Dia sudah berdoa, ya, dia sudah berdoa meditasi, wah luar biasa, suami istri, dia bilang. Tapi sejak ikut seminar Pak Suhento, sekarang saya jadi berubah. Dia bilang. Berubah tetapi dia bilang apa? Sekarang saya sama istri, dia bilang ribut terus katanya. Karena semua bahasa-bahasa saya yang saya tidak mau pakai lagi yang dulu, dia marah sekali dia bilang sama saya. Dia bilang apa? Tolong Pak Suhento saya minta emailnya boleh nggak? Dia bilang, mungkin masih ada banyak pertanyaan yang saya mau tanyakan. Oke, saya bilang, saya kasih email kepadanya. Ya, saya kasihkan. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihat, ya toh. Simu bilang apa? Makanya banyak orang sampai melarang suami istrinya ikut seminar katanya begitu. Ya kenapa? Ya persoalannya ketika kebenaran disampaikan tidak bisa tidak. Setiap manusia harus membuat pilihan. Pilihan untuk ikut atau menolak, ya toh. Ini benar atau salah. Ya, banyak orang berkata, ya Pak Suhento bagaimana sih? Kok beda dengan banyak pendeta yang lain? Ya beda bagus. Masa mesti sama dengan semua pendeta yang lain bilang gitu loh. Ya saya bilang begitu. Nah saya beda dalam hal ini. Dalam perbedaan itu dengar baik-baik ya toh. Antara saya bilang saya salah dan mereka benar. Atau mereka salah saya benar. Saya bilang. Pilihannya cuma itu. Ya toh. Dan hendaklah semua manusia yang punya otak untuk berpikir dengan keras gitu. Untuk membuat pilihan. Yang mana yang benar sesungguhnya. Dan ada otak di kepala dan ada Alkitab di tangan. Buatlah sebuah keputusan untuk Anda. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu di dalam Alkitab. Ya, kita dapatkan Tuhan Yesus berkata. Kamu kira aku datang membawa damai? Aku datang membawa pedang. Oh betul ya toh. Kenapa? Karena begini. Saya bilang kekristenan bukanlah agama. Bukanlah agama yang ya pokoknya gini. Kepala sukunya disuruh percaya. Kita baptis dia. Ya toh. Habis kepala sukunya dibaptis, sekampung semuanya.
dibaptis semuanya. Waduh, dulu saya baca banyak kisah-kisah. Kenapa ada hamba Tuhan yang membaptis 500 orang sesudah khotbah? Waduh, ini saingin Petrus ini. No? Saudara, rupanya belakangan saya tahu, mereka cuma nginjilin kepala sukunya. Oh, jadi cuma kerja satu kali, sekali tembak 500 burung gitu. Hebat sekali gitu. Anda bisa cuman nginjil kepala sukunya, habis kepala sukunya terima, katanya dibaptis, kemudian semuanya baris di belakang, ikut dibaptis juga gitu. Saudara yang saya kasih dalam, semua kekristenan bukan demikian. Kekristenan bukan itu. Kekristenan yang Tuhan mau di dalam Alkitab kita lakukan adalah apa? Adalah sesuatu, adalah kebenaran disampaikan. Kebenaran disampaikan kepada tiap-tiap orang. Kebenaran disampaikan kepada tiap-tiap orang. Dan tiap-tiap orang dihadapkan kepada kebenaran. Dan tiap-tiap orang diharapkan untuk memilih, untuk berpikir sedemikian rupa. Dan kemudian tiap-tiap orang ambil keputusan untuk dirinya sendiri. Ambil keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan yang sudah mengerti kebenaran. Ya kita sampaikan kebenaran itu. Dengan cara yang semanis mungkin. Supaya apa? Jangan sampai diri kita yang menjadi batu sandungan. Cara kita menyampaikannya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya membalas orang itu di dalam WA. Saya bilang, pelan-pelan saya bilang. Ya, saya bilang, sampaikan kebenaran kepada istrimu dengan selembut mungkin. Saya bilang, kenapa? Karena, saya bilang, tidak ada orang yang bisa menangkap kebenaran tanpa dijelaskan secara sistematis dan dengan waktu yang cukup lama. Jadi kalau itu disampaikan oleh suaminya, putus-putus gitu. Karena dia juga baru ikut seminar 1 kali gitu kan. Dan kalau ditanya malah nggak bisa jawab gitu. Kira-kira istrinya kan akan marah besar gitu toh. Betul nggak? Bayangkan kalau dari kecil dia sudah sedemikian rajin. Dari kecil dia sudah berdoa ya toh, sepagi suntuk gitu. Ya nggak? Dan tiba-tiba sekarang masuk ke dalam konsep yang lebih benar gitu. Wah, nggak segampang itu dia terima. Nggak segampang itu. Kita tahu itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan berkata, pasti ada hal-hal ya. Pasti muncul hal-hal, tidak bisa dihindarkan. Dan itu pasti punya. Ada sandungan, ada sandungan-sandungan. Ada hal-hal, ada isu-isu, ada kondisi-kondisi di mana orang disesatkan, di mana orang menjadi masalah gitu. Ya, hal-hal yang seperti ini juga tidak bisa dihindarkan, betul? Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, betul nggak? Tetapi bagi orang yang mendengar tidak serius, ini jadi masalah besar gitu, betul nggak? Tapi yang mendengar dengan serius nyambung lagi gitu, nggak ada masalah, betul nggak? Ya, nggak ada masalah karena akan nyambung lagi. Jikalau ada orang yang akan tersandung, dia akan tersandung gitu. Tapi kalau orang yang tidak tersandung, tidak tersandung gitu. Ini persoalannya. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, jadi Tuhan Yesus berkata bahwa tidak mungkin, maksudnya tidak mungkin kondisinya mulus gitu, tidak mungkin ya, tidak mungkin jalannya lurus mulus gitu, tidak mungkin gitu, ya, pasti ada gejolak, pasti ada masalah dalam hidup ini. Anda jangan membayangkan jadi orang Kristen mulus gitu, enak, jangan ya. Puji syukur kepada Tuhan jikalau suamimu tidak menentangmu. Puji syukur kepada Tuhan jikalau istrimu tidak menentangmu. Lebih puji syukur kepada Tuhan lagi kalau semua anak-anakmu juga apa? Ya, bersama-sama. Lebih indah lagi gitu. Puji syukur kepada Tuhan kalau saudara semua bisa diajak. Lebih puji syukur lagi kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi jikalau tidak semulus itu gitu loh. Jikalau tidak semulus itu. Jikalau ada percikan-percikan, jikalau ada sandungan-sandungan, jikalau ada skandal, begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka orang Kristen harus survive. Orang yang cinta kebenaran harus survive. Di sini, Tuhan memakai anak kecil sebagai contoh kasus. Saudara, anak kecil ini adalah yang paling kasihan. Karena anak kecil ini sangat tergantung kepada orang tua. Sepanjang sejarah 20 tahun, hampir 21 tahun Grafe ini,
Sudah ada banyak orang yang pernah di sini dan kemudian keluar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang saya paling kasihan itu adalah anak-anak mereka. Karena ketika mereka cabut dari kebenaran, maka yang paling rentan untuk menjadi kacau dan sesat di kemudian hari adalah justru siapa? Anak-anak mereka. Adalah anak-anak mereka. Mereka tidak lagi akan mendengar kebenaran yang baik. Mereka tidak mendengar lagi kebenaran yang menyelamatkan. Saya tahu, ya, jemaat yang lama-lama di sini juga tahu. Mereka cabut dan pergi ke gereja. Ke gereja yang membaptis bayi. Nah, anak mereka akan jadi bingung lagi di situ. Bagaimana bayi dibaptis dan lain sebagainya. Akan membingungkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Maksud Tuhan Yesus tentu di sini adalah bahwa anak-anak kecil ini harus diproteksi dari skandalos itu. Harus diproteksi dan mereka diharapkan tidak sampai jatuh. Karena betapa beratnya jikalau mereka jatuh, jikalau mereka pada saat seorang anak meninggalkan masa anaknya, kemudian masuk ke dalam masa dewasanya. Ini adalah umur yang paling genting. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini umur yang sangat-sangat genting sekali. Yaitu umur sekitar umur 12 tahun sampai umur 18 tahun. Ini masa yang sangat genting sekali. Di masa di mana seorang sedang mencari jati dirinya. Di anak usia ini, kalau tidak mendapatkan pengarahan yang benar, yang baik, tidak terarah kepada jalan yang benar, tetapi anak yang demikian ini, ya akhirnya tertati-tati, akhirnya jatuh bangun oleh banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini akan sangat-sangat merugikan, amat sangat saya katakan. Tetapi ayat ini diperhatikan salah oleh banyak orang. Gara-gara ayat inilah sebenarnya Felix Mann diikatkan batu kilangan di lehernya itu. Dan kemudian ditenggelamkan di Sungai Limnat pada tahun 1525. Di mana pada zaman itu Anabaptis dilihat sebagai orang yang menyesatkan orang. Dan kepada kelompok Anabaptis ini si Felix Mann adalah yang pertama, kemudian teman-teman yang lain ikut. Adalah dianggap orang yang menyesatkan oleh sebab itu, oleh Zwingli pada waktu itu. Lehernya diikatkan dengan batu dan kemudian ditenggelamkan di Sungai Limnat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, padahal ya tadi di awal saya katakan bahwa bukan hanya yang mengajarkan sesat saja yang memperhatikan peringatan ini. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa ada banyak hal dalam hidup kita bisa menyandung orang. Ada banyak hal. Yang penting dari orang Kristen itu adalah apa? Kita memperhatikan apakah tindakan saya bisa menyebabkan orang tawar hati. Berapa banyak dalam hidup kekristenan saya telah menguatkan orang lain. Berapa banyak dalam hidup kekristenan saya membawa jiwa kepada Tuhan. Bukan membuat orang hilang dari hadapan Tuhan. Berapa banyak sebenarnya. Dalam hidup kekristenan saya, berapa banyak orang yang sudah saya oleh karena perantaraan saya diselamatkan. Berapa banyak orang. Dan berapa banyak orang yang karena saya mereka hilang. Nah, orang Kristen harus camkan akan hal ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena peringatan Tuhan ini sangat-sangat penting sekali. Oh saudara, karena hidup kita dalam kita berjemaat, hidup ini, Tuhan Yesus sudah bilang, ini tidak mungkin tidak ada punya. Karena manusia itu omong, manusia itu berinteraksi satu dengan yang lain, ya toh. Oh banyak hal terjadi. Oh di gereja kita ini bukan gereja yang sempurna. Di Facebook saya dimarah-marahin ya. Suhento mau jadi Tuhan. Emangnya gerejanya sempurna kan ya? Oh, aduh ya dong. Segala macam dia marah-marah. Saya baca, aduh Tuhan, saya senyum-senyum aja gitu. Ya enggak. Ibu Solihin yang Bandung itu yang bela-belain saya di Facebook itu gitu. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Memang di gereja kita kalau Anda mau kritik banyak hal bisa dikritik, betul enggak? Ya, banyak hal bisa dikritik. Saya mendengar ada yang mengkritik katanya, WC kita kotor. Oh ya, sudah bikin yang baru masih kotor. Ya betul lah, ya toh.
Karena apa? Ya kan kita tidak seperti di mall, betul nggak? Kalau kita pasang satu orang atau dua orang di mall sudah tuh pegang pelnya di situ gitu ya nggak, berdiri begitu ya toh ya nggak ya. Kemudian ada yang kencing keluar, pel lagi ulang gitu. Itu pasti akan bersih sekali, betul nggak? Tapi ini kita pilihan sekarang. Pilihan apa? Apakah kita mau menggaji orang yang bukan orang Kristen di luar iman kita di sana untuk berdiri di situ dan dia mendengar semua percakapan kita? Kita mau pilihan begitu? Oh no, tidak begitu. Oh kalau gitu kita suruh anak panti saja begitu. Jadi mereka adalah jemaat kita yang paling rendah levelnya begitu. Apa tidak kasihan sama mereka? Ya enggak? Mengapa dia masih berdiri di situ gitu? Ya enggak? Oh, enggak bisa. Saya juga tahu tidak bisa. Kalau begitu berarti tiap-tiap jemaat kalau kencing jangan berceceran, betul enggak? Begitu. Kalau sepatu kamu kotor, kamu bersihkan dulu baru masuk, baru naik dari situ gitu. Kalau semua jemaat memperhatikan demikian, semuanya akan beres, betul nggak? Ya loh. Ingat kita bukan seperti di mall, begitu loh. Ya kalau saya bilang itu pasti bersih. Apa susahnya? Kita paling keluar beberapa juta untuk panggil orang tongkrong ini situ pegang sapunya sama apa pelnya, betul nggak gitu ya? Itu pasti beres punya gitu. Ya tetapi sekarang saya tanya, kita mau pekerjakan orang luar untuk hal itu? Tidak bisa begitu. Oh, kalau gitu siapa yang mau tugas di situ? Kita mulai dulu dari diaken gitu. Pegang begitu. Wah, ini akan repot sekali saudara. Tetapi begini, sebelum kita mengkritik, sebelum kita ini, coba ada banyak hal bisa dibicarakan dulu dengan penuh kasih dengan itu. Karena apa? Ada orang yang sudah memikirkan banyak solusi, tetapi solusi itu sebenarnya tidak bisa jalan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi inti dari semuanya itu, sebenarnya inti dari semuanya itu. Oh saudara, ada banyak hal kecil-kecil terus terang saya sampai tidak perhatikan. Kenapa? Karena saya berlari dengan kenceng, dengan tujuan yang amat sangat, jiwa-jiwa diselamatkan. Seminar, di mana-mana jiwa-jiwa diselamatkan. Itu jauh lebih penting. Gitu. Ini hal terlalu kecil gitu. Terlalu kecil. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kata Tuhan sendiri. Di sini diterjemahkan penyesatan. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Wah, kok harus ada? Tapi celakalah orang yang mengadakannya itu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hidup sebagai jemaat. Hidup sebagai orang Kristen. Kita waspada. Selalu waspada. Saya ingin katakan kepada Anda. Sewaspada apapun Anda. Masih ada kekurangan. Betul nggak? Sewaspada apapun Anda, masih ada kekurangan. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Tetapi setidaknya Anda sudah berusaha untuk waspada. Berusaha untuk waspada. Ada banyak hal kita pikirkan. Apakah ini bisa menyandung orang? Apakah ini membawa kebaikan bagi Tuhan atau tidak? Apakah ini bawa kebaikan bagi pelayanan? Apakah ini bawa kebaikan bagi jiwa-jiwa? Apakah ini bawa kebaikan untuk kemuliaan Tuhan? Apakah ini bawa kebaikan untuk penginjilan? Apakah ini bawa kebaikan? Jangan sampai hal ini menjadi negatif bagi pertumbuhan jemaat dan lain sebagainya. Kita harus sangat-sangat waspada. Mengapa? Ya karena kita manusia. Kita berpikir, kita berinteraksi, dan banyak hal bisa terjadi. Seperti kata Tuhan, ini tak terhindarkan punya. Ini pasti terjadi punya. Amin jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Jadi bisa kita katakan bahwa penuh dengan roh itu disertai dengan tanda-tanda berikut itu. Orang yang penuh dengan roh, yang dikendalikan oleh roh otomatis akan bernyanyi, akan bermazmur, akan mengucap syukur, akan merendahkan diri satu orang kepada yang lain. Saudara,